Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi dari kelompok 7 Komstat RB. Di sini saya akan melakukan membuat sebuah variabel baru dalam sebuah R Studio. Nah, pertama-tama kita buat dulu R-nya. Nah, di sini di R ini kita bisa buat nama, variabel nama. Misalkan nama kita kita ingin membuat sebuah tabel mahasiswa yang berisikan nama, NIM, dan juga gender sama tugas-tugas mereka, tugas 1 sama tugas 2. Nah, kita buat pertama kita butuh variabel nama kan, nama. Kita tuliskan nama itu sama dengan nama itu vektor, karena kita akan buat data frame. Pertama-tama kita aldo, kemudian kita buat bento, kemudian kita cerescen, kemudian kita lanjutkan ke delgo. Kita buat 10 dataset ya, jadi kita buat ada 10 R kanta, kemudian kita akan buat namanya Fuisi, terus Guido, terus ada lagi Horikita dan lain-lain sama Jumite sampai 10 ini ya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan buat NIM-nya kita buat sama kan variabelnya NIM itu kita buat ini C. Nah, di C ini kita buat misalnya do 450.032 ya 31 masih aldo ya, terus 12.24.50.032, terus ada 12.24.50.33. kita kopas saja biar cepat. 34 35 36 37 38 39 40. Nah, selanjutnya kita akan membuat misalkan gender dia adalah target perempuan gitu. Nah, karena gender itu adalah cuma 2, jadi kita buat misalkan male, kita buat dia male lagi, male, kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan si Bento, si Cece ini female, terus si RK ini jadi female juga, si Guido, sorry kita ini si Juminte kita kasih female. Oke. Selanjutnya kita akan membuat variabel tugas 1 misalkan C. Nah, misalkan dia cuma 885, 90, terus 60, terus 100, terus 45, 75, 95, 50. Nah, di sini misalkan dia NA, dia gak dapat nilai gitu, misalkan dia gak ke input atau dia bolos gitu, kita sebut NA terus 100. Nah, kemudian dia kasih tugas 2. Nah, si tugas 2 ini dia C nya itu kita ibaratkan 90, ada 80, ada 75, ada 75. Nah, di sini misalkan siapa ini, si Delto itu dia si kosong, dia ngajain tugas 2 gitu misalkan. Nah, lanjut 55, 90, 45, 95 sama 65. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah data frame. Data frame itu bisa begini. Karena kita sebut data frame itu data nilai. Nah, kita sambungkan atau masukkan gitu kan. Data frame. Terus variabelnya apa aja? Variabelnya kita ada nama. Nah, nama itu isikan aldo dan lain-lain. Terus ada NIM. Terus ada tugas 1. Ada tugas 2. Nah, kita lihat dulu hasilnya gimana kan. 10 masuk. Nah, kita lihat harusnya dia hasilnya udah masuk ya.
kita label kita nilai. Mendapatkan hasilnya bagus gitu kan. Nah, kemudian kita bisa menambahkan variabel. Misalkan kita buat lagi R-nya. Kita buat R, kita kasih data nilai ini, kita mau namain namanya nilai tugas 3 misalkan. Nah, kita tambahin set dolar tuh mau apa? Kan tugas 3. Nah, kita masukin lagi C 85 70 72 88 90 45 47 48. Terus ada 60, ada 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kita ingat juga ya, harus sesuai sama data kita. Misalkan kita buat lagi data tugas 4. Nah, 4 misalkan ini 8 ini 85. Nah, di sini yang A dia ngerjain tugas, misalkan si Aldo ini, si Bento. Terus si ini juga ngerjain tugas. Nah, kita lihat, kita masukkan. Nah, kalau kita print lagi, nah lihat di sini tuh dia bertambah tugas 3 sama tugas 4 itu ada di tabelnya gitu. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mutia Radian Pitaloka dengan NIM 122450047. Saya akan melanjutkan kode untuk subsetting data. Di sini yang pertama kita akan menampilkan nilai dari tugas 2 dengan kode berikut, yaitu nilai 2 sama dengan data nilai dolar tugas 2. Dan di sini kita akan ditampilkan tuh data-data dari nilai tugas 2 itu ada berapa aja. Selanjutnya, untuk menampilkan data perempuan, itu kita bisa menggunakan kode ini, gender V. Lalu di sini akan menunjukkan nih dari 10 data di atas tadi, jika dia female maka akan true, dan jika bukan jika female dia akan true, dan jika laki-laki dia akan false. Selanjutnya akan menampilkan data nilai dengan gender perempuan dengan kode berikut, lalu akan ditampilkan data-data yang memiliki gender female. Selanjutnya, untuk menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai tidak lengkap atau bisa dikatakan dengan NA, itu dengan kode berikut, yaitu is.NA data underscore nilai tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Lalu kita panggil datanya dengan syarat tadi, dengan kondisi tadi, lalu di sini akan ditampilkan tuh nama-nama mahasiswa yang memiliki nilai yang tidak lengkap pada tugas-tugasnya. Selanjutnya, untuk menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai lengkap, itu sama saja seperti kode yang tadi, tapi bedanya itu ditambahkan tanda seru pada awalannya di sini. Lalu dipanggil lah datanya, lalu akan ditampilkan data-data mahasiswa yang memiliki nilai-nilai tugas yang lengkap. Nah, selanjutnya itu kita akan mengganti nilai NA dengan nilai tertentu dengan kode berikut, yaitu data nilai tugas 1, tugas 2, tugas 3, if else is NA data underscore nilai tugas 1, tugas 2, tugas 3. Lalu kita bisa masukkan nih, terserah kita mau kita masukkan berapa nilai-nilainya, lalu kita panggil lagi data nilainya, maka di sini udah terisi nih dari data-data yang kosong tadi, itu udah diisi dengan nilai tertentu yang kita pilih tadi. Nah, selanjutnya itu kita akan menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai di atas passing grade, yaitu 60 ke atas. Itu dengan kode seperti ini, sama kayak tadi juga. Tapi di sini kita ada ketentuannya nih, lebih dari sama dengan 60. Lalu kita panggil lagi data nilainya. Nah, di sini kita akan menampilkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki nilai dengan passing grade di atas 60. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asa Doa Uji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik wrangling dalam mengurutkan data dan juga menggabungkan data alias sorting data dan merging data. Oke, mungkin langsung aja
Yang pertama-tama tentang mengurutkan data, di sini saya akan mengurutkan data berdasarkan NIM dan juga berdasarkan nilai akhir. Tapi kalau yang untuk nilai akhir itu saya akan mengurutkannya dari yang terbesar dan yang terkecil. Nah, mungkin caranya begini ya. Sebelumnya kita akan membuat variabel baru itu namanya data urut NIM karena di sini kan kita mau mengurutkan berdasarkan NIM. Lalu gunakan order itu untuk mendapatkan indeks yang mengurutkan NIM. Jadi order ini untuk bisa mendapatkan indeks yang urut. Nah, karena kita memakai NIM, maka $NIM gitu kan. Lanjut, data nilai urut NIM sama dengan data nilai kurung siku data urut titik NIM, spasi. Setelah itu kita print lah data nilai urut NIM-nya. Nah, setelah itu aku mau mengurutkan data berdasarkan nilai akhir, tapi dari terbesar dan yang dari terkecil. Nah, dengan cara data urut nilai akhir, order data nilai tanda dolar nilai akhir, decreasing true. Kenapa decreasing true? Karena kita mau mulai dari terbesar dan terkecil. Kalau kita mau mengurutkannya merequest dari yang terkecil ke yang terbesar, maka kita ganti decreasing jadi false. Nah, data nilai urut nilai akhir sama dengan data nilai data urut titik nilai akhir, spasi, print data nilai urut nilai akhir gitu. Nah, gimana sih bentukannya nih? Nah, cara lihat bentukannya tuh. Yang pertama kita mau berdasarkan NIM. Nah, inilah hasil dari yang data nilai urut berdasarkan NIM. Lihatlah NIM-nya 1, 3, 9, 29, 37, sampai 92 dan terlihat bahwa dia berurutan kan. Nah, untuk data nilai yang mengurutkan dari yang terbesar dan yang terkecil, itu hasilnya begini. Nah, 92, bukan, kita kan berdasarkan nilai akhir ya. Nah, nilai akhirnya nih 88, 87, 50 sampai 50. Terlihat bahwa dia emang mengurutkan dari yang terbesar dulu baru yang terkecil. Kalau misalnya kita mau mengurutkan dari yang terkecil, maka kita ganti aja di false. Kita lihat ya hasilnya. Hasilnya nilai akhir. Tuh kan dari 50 sampai ke 88. Begitu teman-teman caranya. Dan kita balik lagi ya jadi true. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini kita akan membuat data baru dan akan memerging data baru tersebut kepada data nilai yang sebelumnya. Nah, data baru yang akan kita buat itu yang pertama tuh nilai praktikum sama nilai kuis. Dengan cara kita akan membuat vektor seperti yang kita kemarin buat array. Dalam bentuk array ada nilai praktikum, nilai kuis, mulai dari 80, 90, 40, 65, 95. Nah, ini berurutan berdasarkan nama. Jadi nanti kalau misal mau mengisi data baru, harus diurutkan. Karena kalau misal kita mau merging itu, kita tetap sesuai urutan. Tuh. Nah, membuat data frame nilai tambah. Nilai tambah itu data frame dari nama, nilai praktikum, sama nilai kuis. Jadi nanti akan ada 3 fitur. Fitur nama, nilai praktikum, sama nilai kuis. Untuk data frame nilai tambah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membuat kode menggabungkan data nilai dengan data nilai tambah. Data nilai lengkap. Gabungannya namanya merge data nilai dengan nilai tambah by nama. Jadi nanti urutannya berdasarkan nama. Setelah itu ngeprint data nilai lengkap. Mungkin tampilannya begini. Nah, ini data frame dari nilai tambah, nilai yang baru, ada nama, nilai praktikum, sama nilai kuis. Nah, ini data frame untuk yang hasil merging. Nih data yang awal kan, nih berdasarkan nama. Nah, tadi yang kita buat tadi nilai praktikum sama nilai kuis. Ini kan berurutan sesuai dengan nama. Nah, 80, 90, 40, 80, 90, 40 gitu. Jadi berurutan berdasarkan nama, begitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti bakal dijelaskan kembali bersama teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nasional Afifah dengan NIM 122450125. Saya akan menjelaskan bagian merging dan reshaping. Jadi pada bagian merging ini pertama kita membuat data baru berupa nilai tambah.
Kita pertama membuat data frame eh, judulnya nilai tambah berisi nama, nilai praktikum, dan nilai kuis untuk setiap mahasiswa. Kita menambahkan data baru dulu, ada nilai praktikum, ada nilai kuis, lalu kita membuat data frame-nya. Nah, sekarang kita akan coba. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menggabungkan data nilai dan nilai tambah menggunakan fungsi merge ini. Nah, hasilnya data nilai yang ada di awal sebelum masuk dalam merge ini bergabung dengan data yang baru tadi kita buat, yaitu nilai tambah. Ini di sini. Ini yang nilai awal. Nah, ini yang untuk nilai tambah. Ada nilai kuis, ada nilai praktikum, lalu setelah itu eh, oh ya, jadi output ini akan menghasilkan data frame gabungan yang berisi informasi dari kedua data frame berdasarkan nama. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam reshaping. Nah, pertama di sini kita eh, tuliskan dulu datanya, nambahkan data baru ya, IPK-nya, lalu statusnya itu udah cuti, lulus. Setelah itu kita membuat data frame, nama, NIM, gender, lalu IPK, lalu status. Setelah kita membuat data frame-nya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan mengubah bentuk data frame kita dari long ke wide dengan fungsi reshape ini. Nah, data reshape, data mahasiswa, itvar, C, ada dimasukkan nama, NIM, gender, lalu time var-nya status, direction-nya wide, karena kita ingin mengubah bentuk dari long ke wide. Dalam bentuk format wide ini, data frame akan mengelompokkan kolom berdasarkan statusnya, sehingga hasilnya nanti bisa berpisah-pisah. Coba. Nah, ini jadi IPK-nya bisa dapat terbagi ya, yang cuti, yang lulus, dan yang baru. Selanjutnya kita akan mengubah dari bentuk wide ke long. Nah, sama menggunakan fungsi reshape tadi ya. Outputnya ini menghasilkan data frame yang kembali ke format long dengan kolom IPK-nya yang terpisah juga berdasarkan status tadi. Ini IPK-nya. Jadi kalau misalnya reshape merging itu digunakan untuk menggabungkan data dari dua data frame berdasarkan kolom nama, sehingga kita dapat menambahkan nilai praktikum tadi dan kuis ke dalam data mahasiswa. Lalu untuk reshape dari long ke wide, data yang awalnya menjadi satu kolom IPK tadi menjadi berbagai status, berubah menjadi format wide, di mana setiap status memiliki kolom IPK sendiri. Lalu untuk yang reshape
white ke long, kita mengembalikan data ke bentuk long dengan menggabungkan kembali kolom-kolom yang dipisah berdasarkan status. Sekian, terima kasih. Saya akhiri.